Ya, kita di Petrasok 3B titik 16403. Oke. Waduh. Oke, starting. Posisi di SPBU 3. Jam 9 pagi. Sembilan kilometer 49809 kilometer motor. Sekarang ini di hari Sabtu ya, di tanggal 30 bulan Mei 2020. Jadi perjalanan kita untuk kali ini menurut rute map berdasarkan Google Map. Sebelum saya berangkat saya lihat kurang lebih hampir 163 kiloan, anggaplah 165. Karena untuk hari ini kita melalui Sukaraja ya, dia motong langsung nanti dari pasar Ciluar, Polsek Ciluar, kita langsung ke kiri, langsung lewat jalan Sukaraja sampai tembus ke Sumarekon. Dari Sumarekon nanti kita langsung rencananya itu melalui Gadok, pasar Gadok, baru kita gabung ke Jalan Nasional 1 yang dari Bogor Puncak itu Cisarua, Megamendung, Cisarua, terus sampai ke arah Puncak. Dan itu kita melalui jalan yang normal, yang biasa, nasional. Ya mudah-mudahan cuaca tetap cerah, walaupun sekarang ini nampak mendung, untung tidak berarti hujan. Dan tetap ikuti perjalanan saya ini untuk di hari Sabtu di bulan Mei. Setelah sebulan saya telah melakukan touring jarak jauh ya,
Jawa Timur, dan sekarang melakukan touring karena kebetulan ini sebenarnya ada undangan acara nikahan ya. Mudah-mudahan nanti juga acara nikahan bisa saya kontenkan, dan saya harap teman-teman semua yang menyaksikan ini tetap mengikuti dari apa yang saya sajikan di channel saya ini. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih, tetap jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Ya, kita sudah sampai di dekat pasar Ciluar ya. Itu nanti ada pertigaan pertama, yang ke kiri itu pasar Ciluar, kelihatan kok dari jalan saya nomor ini. Dan dekat reklame itu ada polsek. Nah ini ke kiri pasar Ciluar. Nah ini setelah rekam ini polsek Ciluar. Nah ini, nah itu. Oke, kita setelah ini nah itu keluar, kita nanti ke kiri melalui jalan Sokaraja. Jadi nanti dari Sokaraja ini tembusannya ke arah Sumarekon ya, perumahan Sumarekon. Dari Sumarekon kita tembusin ke arah Pasar Gadok. Nah dari Pasar Gadok itu kita terus nanjak melalui Cipayung, Megamendung, Pasar Cisarua, Taman Safari, terus dan sampai ke arah Gunung Mas Puncak ya, jalur normal, jalur nasional 1 ya, orang disebutnya di dalam map itu. Dan saya ini sengaja lah sini karena sempat melihat kok kuning ya, daerah rute di antara dari mulai Gatot hingga ke Cisarua. Sebenarnya ini sudah agak kesiangan saya berangkat. Rencananya tadi itu jam 6 pagi, cuman mau lihat cuaca mendung banget ya. Khawatir baru sampai nantinya sampai Ciawi terus ada hujan, jadi memang sengaja saya tunggu mungkin jam 7 jam 8 cerahnya, ternyata enggak juga ya. Sudah ya, saya putuskan jam 9 Teng harus berangkat supaya sampai di tempat tujuan itu tidak kemalaman ya, ataupun ke sorean ya. Mudah-mudahan aja lancar, gak ada macet. Acara kawinannya sih besok sih, tanggal 31 bulan Mei 2026, hari Minggu pagi. Kita ada anak kawan lah ya, yang biasa saya kalau berkunjung ke Sumedang itu saya sempatkan silaturahmi, bahkan sampai menginap. Ya, sekarang kita sudah di daerah Sokaraja dan ini jalannya seperti ini, kecil, tidak recommended buat mobil ya, walaupun mobil sebetulnya tetap masih bisa lewat. Untuk papasan kayak gitu tuh mesti cari celahan yang memungkinkan bisa berselisih berhadapan dari lawan arah tanpa harus terhalang. Nah itu Pak, kan jalanannya ada. Aduh. Memang ini jalan perkampungan, jadi bukan alternatif yang baik buat kendaraan mobil. Kalau untuk motor masih oke lah, dan kondisi jalannya juga sudah cor-coran. Hanya saya ingin coba lewat sini ya untuk ngevlog ya, baru kali ini saya ngevlog dengan kendaraan bermotor. Kayak dia ngevlog lah saya pikir kan, jadi menghindari keramaian kota Bogor juga, serta perempatan jauh, karena itu kalau saya lihat, aduh itu garisnya sudah kuning kecil.
sebelah kiri irigasi tuh kecil. Sekarang gimana caranya tuh? Aduh, ayam. Pikir ayam. Nanti kamu kira aku kena ganti rugi lagi. Jangan sampai lah. Amit-amit. Aduh. Ya ini jalannya seperti gini nih. Kalau sudah papasan udah susah deh pokoknya mobil mah. Masih banyak perkebunan. Ini kebun singkong yang sebelah kanan di jalan Sukaraja. Kalau di map itu Sukaraja nih, ini nama jalan. Kan teman-teman cek aja dari Sukaraja sampai ke arah Sumarekon. Tapi saya nggak pakai berkat handphone, jadi mapnya udahlah saya apal-apalin aja. Dan kebetulan memang ini juga bukan daerah yang asing-asing banget buat saya gitu, jadi ya cukup boleh dibilang hafal lah. Oh, di sini tuh jalan kampung yang gini banyak poldur alias polisi tidur. Kotorannya tinggi buat jalan kampung. Nah ini kolong tol Jagorawi. Nanti di depan itu teman-teman, nah sini kalau ke kiri ini kita bisa ke arah Sentul ya, ke arah Sentul. Tembusannya itu dekat gerbang tol Sentul Selatan. Kalau kiri tadi tuh salah situ. Kita lurus. Jalanan secara umum kondisinya aman lah ya, masuk kategori bagus lah, cuman banyak poldurnya ya, poldur. Dan umumnya orang-orang yang touring di Sabtu itu biasanya yang motoran ya, itu banyak juga sih yang masuk. Dan ini saya sudah kesiangan sekarang, sudah sekitar jam 9:30 ya. Saya posisi saya di Sukaraja ini. Dan jalannya relatif sepi sih ya, namanya jalan perkampungan. Cuman kalau ada orang hajatan, waduh, diputernya jauh loh. Ada orang hajatan, tapi sekarang jarang sih orang hajatan untuk jalanan utama seperti gini ya, untuk jalan utama kampungan tentunya, jalan desa ya, jarang. Oke, tetap ikuti terus dan kita semangat. Nggak boleh loyo. Kita dahulukan. Nah itu di tempat pertigaan. Yang ke arah kiri bisa terusan ke Sentul juga. Jayanti ya, nah kiri itu Jayanti bisa. Parung Aleng ya, Parung Aleng Jayanti. Kita lurus. Nah ini nanti depan ada yang kanan ke kanan tuh tembusannya bisa ke Tanah Baru ya. Tanah Baru, Warung Jamu ke kanan tadi bisa. Kita ambil yang lurus, jalan yang lurus, jalan yang benar. Ya cuaca sejuk karena mendung. Ini yang paling enak cuacanya. Tidak ada gerimis ataupun hujan.
laut mana? Lurus aja. Nanti patokannya apa? Patokannya apa ya? Ya. Oke. Ini tunggu saja. Lurus ya. Ikutin aja ini. Ya. Ya, makasih. Ya, assalamualaikum. Nah, kata bapak tadi jangan lurus, saya ikuti ini. Memang daerah sini masih sama dengan Bukit Sentul ya, Bukit Sentul. Ntar lain waktu saya mau perlihatkan lah jalan yang menuju perumahan Bukit Sentul. Ikutin jalan ini terus. Pemandangannya cakep sih. Kira-kira berapa harganya ya? Enak punya rumah di sini. Cuman harus punya juga pohon duitnya. Kalau enggak repot, bro. Enggak ada warung-warung kayak di perkampungan. Beli sabun 1 biji aja ya ampun, mesti pakai mobil kalau di sini. Kan nggak mungkin. Paling enggak kalau belanja dana, ya kan? Dan ketemu rezekinya bisa punya rumah di daerah sini. Ngarep.com saudara. Ayalannya terlalu tinggi. Tapi ya namanya milik rezeki kita nggak tahu. Saya tahu dikabul. Amin. Ya, ini jalan menanjak terus tapi landai. Pokoknya kalau bisa di rumah istri, waduh, enak ya, adem. Baru pertama kali saya memasuki sampai sejauh ini ke wilayah perumahan kawasan Sumarekon, Bogor. Dan jalan tetap menanjak terus. Mantap lah pokoknya. Yang pasti harganya eman ya di sini. Kita lihat ya. Enak sih, cuma repot. Mau belanja jauh, ya nggak jauh juga sih kan. Di situ tadi di awal gerbang itu ada pusat pertokoan, kopi shop, ya bisa di situ. Ini nggak ketemu orang-orang touring kan, biasanya suka ada katanya orang-orang touring cerita-ceritanya lewat Sumarekon. Ini tuh dan apa karena kesian tuh saya lewat sini. Kok jalan puncak lancar kayak gini, waduh, saya rasa rame tempat wisata di puncak. Sayangnya nggak seperti ini. Ini kita lihat kawasannya, kawasan perumahan elit. Elit bukannya ketemu sulit loh, atau menilit. Terus, lanjut terus. Ups. Oh iya, rupanya ada truk project. Makanya dikasih koron ya. Udara sejuk, pemandangan cakep. Jadi buang duit atau bukan buang duit ya, beli yang eman nggak rugi lah.
sesuai lah dengan situasi nilai jualnya dan fasilitasnya yang ditawarkan dengan harga MM-an. Bukan jut-jutan tapi MM-an. Ya, kita baru saja keluar dari Summarecon ya. Ini menuju Gadok, pasar Gadok. Nah, sebelah kiri kita nih ada kayak macam resort ya, tapi modelnya kayak apartemen gitu. Oh, ini sebelah kiri, namanya Teresia Senior Living and Resort. Kalau sempat teman-teman lihat aja, itu mungkin tempat penginapan yang recommended kali. Cuman ya biasanya tuh di Google kalau yang tempat-tempat yang sudah punya nama besar gitu suka ada tuh tampilan-tampilan promosi apa saja yang disediakan, fasilitas yang ada di dalam resort tersebut. Dan di sini suasananya enak karena agak jauh dari jalan utama. Cuman sayang nih jalannya dari tadi setelah kita keluar dari Summarecon masih jelek ya, masih banyak lubang-lubang, jadi perlu hati-hati buat teman-teman khususnya pengendara bikers ya. Oh, cakep sih pemandangan kalau ini nih. Kalau kita berhenti sebelah kanan ini kita bisa lihat apa, lembah gitu ya, perbukitan lembah langsung sebelah kanan nih. Ini juga nggak jauh dari lokasi Bukit Pelangi juga, cuman kayaknya kita nggak lewatin Bukit Pelangi deh. Kita nanti langsung ke arah ketemu pertigaan. Nanti ada pertigaan yang satu ke arah, kalau nggak salah ingat tuh Bukit Pelangi, kita ambil yang lurus yang ke arah ke sebenarnya kepengen juga sih saya ngelatih Bukit Pelangi. Nanti tembusannya tuh katanya bisa sampai di daerah Megamendung. Megamendung sudah mendekati Seru. Ini sudah mulai. Nah, ini pertiganya nih. Nah, kalau ke kiri ke arah terus tuh bisa tembus ke arah ini. Saya lurus aja lah ke arah pasar Gadok. Ya, cuaca masih mendung ya. Oke, ini udah mulai, jalan sudah mulai menurun. Dan kayaknya rame bener nih. Curiga saya nih. Jangan-jangan orang-orang sama-sama sudah tahu loh, jalanan hari ini rame karena libur panjang ya. Tanggal 1-nya itu hari Senin, tanggal hari kelahiran Pancasila. Ramai juga ya ke arah sini. Ini jalan menurun terus, hati-hati, tapi turunannya nih masih bisa kita kontrol ya. Sebetulnya perlu juga sih ada tanggul darurat kayak waktu saya touring melalui Cangar ya. Waduh, kalau Cangar luar biasa, saudara. Kalau di sini biar itu begini masih rame loh. Kalau Cangar sepi. Nggak tahu kalau pas lagi musim liburan panjang kali ya. Nah, waktu saya touring tuh memang harinya sebenarnya hari Jumat atau gitu, cuma tahun Sabtu itu saya ingat. Sama sih, apa belum pada liburan kali. Mobil depannya sampai di Taksos, tapi gimana? Rada jelek tuh saudara, jalannya bro. Hati-hatilah. Ya, dapat. Langsung dikeluar lagi. Ini turun loh, hati-hati.
cukup tajam turunannya. Nah, ini langsung belok kiri. Nah, belok-belok kan, lurus terus sampai nanti menanjak itu menjelang pasar Gadok ya. Mungkin teman-teman juga sering lah, teman-teman bikers pada lewat sini nih, kalau pas lagi pengen cari-cari jalan-jalan alternatif ya. Ya begini kondisinya sekarang di tanggal 30 Mei 2026, harinya hari Sabtu. Ya, kita sudah sampai di pertemuan jalan nasional, jalan utama ya, Bogor Puncak, Bogor Ciawi Puncak. Ini kita tadi melalui pasar Gadok ya barusan. Waduh, bener ini rame banget ya. Nah, ini katanya sudah satu arah ini. Wah, mantap. Satu arah sudah one way ke atas. Nah, ini tunggu Selarong ya. Mudah-mudahan jangan kasih macet, lancar jaya. Macetnya baru sampai di mana nih? Di Payung. Payung. Di Payung Megamendung. Ampun bro. Siap. Kita sudah melewati macet parah dan lihat nih mobil yang arah turun ditahannya dari situ, dari menjelang Gunung Mas ya. Sekarang kita di tikungan legendaris Hutan Pinus Gunung Mas. Udah banyak fotografer di sini nih. Oh, nongkrong ngambil momen-momen epic katanya begitu. Dan sayangnya juga banyak pedagang-pedagang ya di hari libur yang sebetulnya nggak nyaman juga, karena akhirnya banyak parkir kendaraan di pinggir jalan yang membuat jalanan juga akhirnya nggak lancar-lancar juga, agak sedikit terhambat kan kalau banyak yang berhenti. Ini contohnya kiri kan, sudah kanannya antrian harus turun yang ditahan karena one way ya, satu arah.
buka tutup, dan yang sekarang jam yang ke atas diutamakan. Ya ampun, ini hari libur panjang. Macet. Iya. Aduh, Bapak. Waduh, ini mobil bawa apa itu? Sampai tinggi begitu. Sebetulnya bahaya itu. Kalau mobil bawa barang semacam kayak begitu, mana nggak diterpalin lagi, cuma dikit doang. Nah, kok mulai sepi katanya yang ke arah turun ya. Ya kita kan masih ke arah puncak. Sepi ya, karena puncak mungkin orang banyak fokus ke penginapan di daerah Cisarua ya. Sedangkan untuk jarak-jarak yang ke arah Cianjur ataupun Bandung tidak begitu banyak. Padahal sudah sekitar jam 11-an nih sekarang. Kita masih berada jalan, ada yang villa itu yang villa di jembatannya itu, kalau orang bilang villa Soekarno apa villa legendaris itu yang ada di banyak banget itu begini rongsokan barang rongsok beri itu bahaya tuh. Nah itu dia tuh jembatan buat ke villanya, villa legendary. Oke, itu dia tuh. Ya, kalau saya kita lihat. Standing on the highest ledge, right on the world's most windy edge, and making a brand new place. To never live my life in fear, to make my purpose crystal clear. Rindu alam resto juga termasuk resto legendaris ya, legend. Cuman sudah bangunan sudah di renov baru. Nanti sebelah kanan tuh jadi resto legend. Suasana agak sedikit berkabut dan udara sangat sejuk, cenderung dingin. Kita sudah sampai mendekati rest area puncak pas, rest area legendaris. Bentar lagi ya, satu tikungan lagi kita sampai di rest area puncak pas. Nah ini dia. Dulu sebelah kanan banyak warung nih, termasuk warung yang viral, warung Mang Ade. Mungkin para bicycle ya, pengendara sepeda itu legend itu, termasuk warung ini. Jadi kalau teman-teman yang suka sepedahan tuh kalau udah genjot sampai situ berarti udah luar biasa prestasinya. Salut saya buat teman-teman yang suka sepedahan bisa sampai warung Mang Ade. Tapi warung sekarang udah nggak ada ya. Nggak tahu pindah ke rest area kan, saya nggak tahu. Ini ada hotel puncak pas dan ini tubuh perbatasannya Gapura antara Kabupaten Bogor dengan Kabupaten Cianjur. Yang tandanya kita sudah memasuki Cianjur Kabupaten dan masuk wilayah Ciloto. Ntar ada satu arah ya, satu arah harus
lalu lintas. Emang tuh tanjakannya panjang tuh, terkenal tanjakan Ciloto tuh. Dan di situ ada resto juga, Aki apa tuh? Aduh, Aki resto. Dan sampai saat ini jalanan masih terlihat normal. Di sini tidak terlalu ramai. Apa karena tertahan kali ya macetnya tadi di Garut. Oke, jangan lupa ikuti terus perjalanan saya ini hingga sampai tujuan. Terima kasih buat teman-teman yang telah mengikuti dan telah subscribe, like, dan komennya. Saya tunggu. I'm standing on the highest ledge, right on the world's most windy edge, and making a brand new pledge to never live my life in fear, to make my purpose crystal clear. The reason that I'm standing here, my heart is beating like a drum for all the things that are to come. I take a breath and make the leap, a promise I will always keep. This is the adventure of a lifetime, a moment that is so sublime. I'm in my own true happy prime, committing a most perfect crime. The adventure of a lifetime, I'm ringing my own victory chime. The adventure of a lifetime, and I am not wasting any time. The world is rushing past my face in this amazing magic place. I'm running in a different race. Not one of slow and steady pace, but one of style and one of grace. A challenge I will now embrace. The adrenaline is all I need to plant a new and hopeful seed. You only get one life to live, so take the chances that it gives. Be brave and strong and positive, and find a new narrative. This is the adventure of a lifetime, a moment that is so sublime. I'm in my own true happy prime, committing a most perfect crime. The adventure of a lifetime, I'm ringing my own victory chime. The adventure of a lifetime, and I am not wasting any time. Kita sudah di Cugenang. Sebentar lagi kita sampai di perempatan bundaran Lampu Gentur ya. Ya. Perempatan Lampu di daerah Cianjur. Cukup ramai tapi ya masih tergolong sepi lah, nggak terlalu ramai juga, cuman nggak terlalu
ramai, masih sepi lah hitungannya ini. Padahal ini udah siang ya, sudah jam 11 loh. Sudah jam 11 siang. Kita mendekati bundaran Lampu Gentur Cianjur Kota. Ups, ya kanan lagi. Apa tulisannya? Kreatif ya, kalau tulisan-tulisan hiasan di belakang bak. Ada aja yang bikin kadang kita suka tersenyum-senyum membaca. Ya, langsung saja kita sudah melewati bundaran Lampu Gentur. Berapa kalau udah ajan, kadang jam 12 ya. Sudah waktu zuhur. Dan siang ini kondisi kota Cianjur cukup sepi ya hitungannya ya. Kalau untuk hari libur ya, kategori hari libur ya ini cukup sepi, tidak terlalu ramai. Mungkin ramainya sudah tertahan di titik-titik tertentu, jadi begitu masuk di kota Cianjur ya tergolong sepi lah. Oh iya, nanti kita nih di pertigaan itu ada toko langganan manisan ya. Manisan langganan saya kalau pulang ke rumah, kalau kebetulan pas arah pulang biasa suka hampir tuh beli manisan mangga, tapi yang biasa, yang tidak pakai cabai. Biasanya tuh kemarin tuh waktu pulang dari touring Jawa Timur saya beli setengah kilo 40.000, cukup banyak setengah kilo itu tuh manisan mangga. Kayaknya dia pakai mangganya mangga jenis mana lagi loh. Jadi walaupun kelihatannya masih muda, tapi kalau mana lagi itu rasanya udah manis ya. Ditambah lagi oleh bumbu manisan itu sendiri, udah ya pakai gula tambah lagi manisnya. Tapi saya senang gulanya juga dia nggak pakai gula sodium ya buatan, tapi gulanya masih gula asli. Nah di toko di sebelah kiri ini toko di sebelah itu saya biasa kalau dari arah Bandung mau ke arah Depok ya, Bogor, saya seperti itu mampir tuh kemarin tuh waktu pulang touring tuh. Ntar kalau pulang bis touring yang sekarang ini dari Jatinangor, mudah-mudahan ya. Kita telah sampai di Ciranjang dan kondisi jalan padat merayap seperti biasa. Di waktu siang sudah jam, tadi sempat saya lihat sekitar jam setengah 1 ya, setengah 1 lewat. Kita belum zuhur. Nah ini ada rumah makanan Padang. Oke, kita break sejenak ya.
Oke. Ya, kita mulai lagi di daerah Ciracas, di ruang makan minuman. Oke, kita taruh lagi, siap-siap. Standby. Sudah makan siang, kita berangkat lagi. Nanti rencananya di depan ada pom bensin ya. Kita isi bensin dulu. Karena saya lihat indikator bensin sudah mau mendekati setengah ya. Seperti biasa saya isi 20.000 dengan harga Pertamax saat ini di tanggal 30 Mei masih tercatat Rp12.300 per liternya. Jangan lupa subscribe buat teman-teman yang belum subscribe, boleh di like dan di komen-komennya ya, saya tunggu. Biar ada tambah-tambahan pengetahuan juga buat saya, dan kita mungkin juga bisa saling sharing ya, berbagi pengalaman. Terima kasih sebelumnya buat teman-teman yang telah menyaksikan dari apa yang saya tampilkan dalam video konten saya ini. Isi bensin dulu di Ciranjang. Setelah makan siang tadi kita isi bensin dulu karena bensin udah hampir setengah ya. Seperti kebiasaan saya ya 20.000 pokoknya paling sih Pertamax 92. Oke, kasih bensin dulu di Ciranjang. Standing on the highest ledge, right on the world's most windy edge, and making a brand new pledge to never live my life in fear, to make my purpose crystal clear. The reason that I'm standing here, my heart is beating like a drum. For all the things that are to come,
answers that it gives. Be brave and strong and positive, and find a new narrative. This is the adventure of a lifetime, a moment that is so sublime. I'm in my own true happy prime, committing the most perfect crime. The adventure of a lifetime, I'm ringing my own victory chime. Ya, The adventure of a lifetime, and I am not kita sudah sampai di Padalarang. Seperti biasa, antrian kendaraan padat merayap sampai ke arah pertigaan ya, yang mau ke arah Cililin, terus yang lurus ke arah Cimahi Bandung, pertigaan pasar Padalarang. Ya memang begitu di waktu-waktu sibuk atau di waktu siang. Ya ikutin aja dan kita nikmatin aja. standing on the highest ledge. Tetap semangat. Perut sudah kenyang, mata ngantuk. Hai. Rame jalanan cuy. Life in fear, to make my purpose crystal clear. The reason that I'm standing here, my heart is beating like a drum, for all the things that are to come. Take a breath and make the leap, a promise I will always keep. This is the adventure of a lifetime, a moment that is so sublime. I'm in my own true happy prime, committing the most perfect crime. The adventure of a lifetime, I'm ringing my own victory chime. The adventure of a lifetime, and I am not wasting any time. Ngantuk. Sudah jam 2:30. Kalau nggak salah lihat ya tadi ya, sempat saya lihat. Kita sudah sampai di flyover yang di bawahnya ada rel kereta api. Kalau nggak lupa di daerah Cimindi. Macetnya mah dari tadi, makanya aduh males saya ininya nyalain kamera. Ya begini nih musim liburan. Terus berangkatnya nanti kesiangan lagi jam 9 ya. Ya sekarang resikonya ya begini lah. Macet dan macet. Mari kita nikmati liburan dengan dengan banyak kemacetan. Terutama di kota Cimahi Bandung. Mudah-mudahan ntar di bypass nggak terlalu macet ya. Karena jalannya gede banget. Ya. Sudah di Cibiru kita. Tadi sudah melewati bundaran Cibiru, pertigaan. Dan sekarang kita mendekati daerah Cilenyi. Tuh, gunungnya udah kelihatan. Gunung apa ya, lupa saya. Saya ingatnya Manglayang aja dulu. Ini jalan terlihat ramai ya. Tadi juga di bypass Soekarno-Hatta juga ramai sekali itu jalanan, segitu lebarnya. Ya ampun. Belum lagi kawan-kawan bikers yang reading sekaligus kelihatannya membawa ransel tenda tuh, katanya mau naik gunung mereka itu. Banyak dari tadi kawan-kawan yang menggunakan sepeda motor untuk penjelajahan
daki-daki gunung ya. Wah, kalau saya suruh daki gunung udah gak kuat lah. Udah tektok dengkul ya. Aduh, ampun. Luar biasa ya, padat jalanan. Di hari Sabtu ini, padahal sudah sore nih. Sudah terdengar azan asar kalau nggak salah tadi itu belum lama di Cibiru. Sekarang kita sudah mendekati perbatasan ya, tepatnya di Cileunyi. Nah, nanti ada pertigaan yang ke kanan itu ke arah Cileunyi menuju Tasik atau masuk ke arah tol Cileunyi. Nah ini yang dari arah sebelah kanan tadi itu dari arah keluaran tol atau dari arah Tasik ya. Beloknya tadi pertigaan tadi. Nah ini kita di depan, baru nanti kita yang ke kanan itu yang ke arah Tasik, Garut, masuk tol Purbalenyi, atau kita mau ke arah Cisumdawu bisa, dan kita yang lurus. Jadi nanti sebelum Gapura Wilujeng Sumping, Kabupaten Sumedang, di wilayah Jatinangor. Jadi Jatinangor itu sekarang jadi boleh dibilang ya kota kecil pelajar lah, karena di situ kampus-kampus besar termasuk kampus IPDN, Institut apa ya, dalam negeri lah pokoknya. Institut Pendidikan Dalam Negeri salah, IPDN singkatannya. Kalau salah tolong dikoreksi ya. Lupa saya ngapalin singkatan itu, udah nggak ngapalin lah. Dulu apa sih, STPDN, nah, sekarang IPDN. Nah ini Gapura Wilujeng Sumping. Selamat datang di Kabupaten Sumedang, wilayah Kecamatan Jatinangor. Nah itu jembatan tol Cisumdawu. Ya, sebentar lagi kita akan sampai di tempat tujuan akhir kita ya, untuk acara reading hari ini di hari Sabtu di tanggal 30 Mei 2026. Nah, sebentar lagi tuh kampusnya tuh, yang ada di gerbangnya ada patung Praja dan apa ya, Okromala, Praji kan. Nih sebelah kiri nih, nah ini, tuh, kampus ini pagernya nih. Tuh, tadi bosan nyebrang tuh, Taruna dan Tarutu. Kampus IPDN. Nah nanti di setelah Ikopin terus ada kantor Gerai Samsat ya, sebelah kiri nih, itu di depan benar. Kita nanti ambil ke kiri ya. Nah ini dia, kita ambil jalan ke kiri. Kalau lurus ke Tanjung Sari Sumedang, kita kiri
Ini tembusannya ke apa? Ada golf, ada bumi perkemahan Jambore, namanya Kiara Payung. Dan sepanjang jalan ini terdapat kampus-kampus besarnya Bandung ini, kayak ITB, Unpad. Jadi kanan kiri ini dulu ada Winaya Mukti kalau salah, tapi sekarang sudah diambil oleh ITB apa IPB ya yang mengelola. Tolong dikoreksi saja kalau ada yang saya sampaikan terjadi kekeliruan ya, mohon maaf sebelumnya dan mohon dikoreksi. Ya sebelah kanan ini saya ini Unpad ya, yang sebelah kiri ITB. Jadi lahannya betul-betul dapat lah, luas. Cuman ya mau nggak mau mahasiswa mesti kos, mahasiswi nggak tahu harga kosan di sini berapa. Tulis aja di kolom komentar kalau yang tahu ya. Terima kasih sebelumnya. Nah, ini pintu gerbang kampus ITB. Apa IPB? ITB. Tadi sudah saya baca. Ini kanan 4. Nanti kita ketemu pintu masuk ya. Pintu masuk untuk tol Cisumdawu yang bisa menuju ke arah Jakarta ya, tidaknya. Tapi kalau ke arah ininya Sumedangnya kayaknya nggak bisa deh sih, seingat saya. Orang dari nyebrang enak banget ya. Mentang-mentang sepi. Sudah sore, sudah jam 3:30 kalau nggak salah lihat. Kita sudah mendekati tujuan kita di daerah Dusun Manglayang yang Nyalindung ya. Oke, terima kasih buat kawan-kawan semua yang masih menyaksikan video tayangan saya ini. Mudah-mudahan dapat manfaat ya, apa yang saya tayangkan untuk teman-teman semua. Wih, Gunung Manglayangnya tertutup oleh kabut awan. Cukup pekat tuh ya. Nah ini pintu tol nih, pintu tol Jatinangor. Ini untuk enternya. Nah untuk outnya ada di depan kita nih, setelah jembatan. Nah ini, jadi kalau dari arah Jakarta outnya ke sini, dari arah Jakarta Cilenyi Bandung bisa out di sini. Cuman kalau yang dari arah Sumedangnya justru nggak bisa keluar sini, bisanya di apa ya, daerah Rancakalong situ loh, Pamulihan apa itu. Nah, keluar di situ tuh, keluar tolnya. Dan masuk tolnya kalau mau ke arah Sumedang lewat sana, nggak lewat pintu tol yang ini. Pintu tol ini bisa ke arah barat ya, yang dari Jatinangor ini. Nah, kita kanan, tadi kiri ada pusat LAN ya. Oke, sebentar lagi kita sampai ke tujuan kita.
turunan, hati-hati lubang. Iya masih asri ya. Lubang gede banget tuh. Kena juga. Nah kita untuk ke arah dusun Panglayang, kita melalui numpang lewat lah, melalui perumahannya. Ada perumahan bagus sih ini. Katanya diperuntukkan untuk para pengajar, para dosen nih. Ups, wih jalanannya rusak ADM, jalanannya rusak nih. Aduh, ini sebelah kiri sekolahan SMP berapa tadi? Enak kalau ke rumah sini ya. Di kampung sini dekat SMP. Nah ini sebelah kanan nih udah perumahan bagus lah ya. Nah kita masukin sih bentar. Nah ini pintu gerbang ini. Kita ke kanan. Bumi Kiara Payung. Oke, sampai di sini dulu dan saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa subscribe. Kurang lebihnya mohon maaf. Like, comment, dan share. Thank you. Sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Salam. Kamera masuk, masuk YouTube. Assalamualaikum.